Anda kembali menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Insurance Companies. Ketangguhan industri perasuransian hadapi ketidakpastian global. Ya, Anda jika di segmen sebelumnya kita sudah menyaksikan tayangan terkait kondisi industri perasuransian di tanah air di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sekarang kita akan ulas lebih jauh lagi dari sisi data terkait industri asuransi nasional bersama dengan data saintis CNBC Indonesia Aulia Mutiara yang juga telah bergabung melalui saluran Zoom. Benar sekali Sinta, langsung saja kita sapa. Selamat siang Mbak Aulia. Selamat siang Mbak. Baik, literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu tantangan dalam industri asuransi Indonesia. Dengan adanya peningkatan literasi belakangan ini, apakah secara signifikan ternyata bisa mempengaruhi pertumbuhan industri asuransi? Ya, betul. OJK telah mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK ya Mbak untuk periode tahun 2022 ini. Nah, dari data tersebut bisa kita lihat ternyata ada peningkatan dari indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Nah, berdasarkan data tersebut, kalau kita lihat lebih detail lagi, khususnya untuk literasi keuangan di industri perasuransian tahun 2016 itu hanya berada di angka 15,8%. Namun kemudian di tahun 2019 kembali menunjukkan peningkatan nih di angka 19,4% dan tahun ini indeks literasi keuangan sudah jauh lebih tinggi yakni berada di angka 31,72%. Sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi data inklusi keuangan di industri perasuransian untuk tahun 2016 itu masih berada di angka 12,1%, kemudian sedikit ada peningkatan di 2019 yakni 13,15% dan kemudian tahun 2022 ini inklusi keuangan meningkat menjadi 16,63%. Nah, melihat data ini tentu saja saya melihatnya dari dua sisi. Yang pertama, ini cukup baik ya, angka 31,72% ini cukup tinggi peningkatannya dari tahun 2019. Artinya memang masyarakat sudah cukup memiliki pengetahuan, skill, serta keyakinan yang bisa mempengaruhi sikap dan perilakunya nih untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangannya terutama dalam hal asuransi ini. Namun begitu, inklusi juga meningkat 16,63% dari yang sebelumnya itu hanya 13,15%. Artinya memang masyarakat makin melek keuangan ya dibandingkan 3 tahun lalu. Ini suatu hal yang memang patut kita syukuri, itu yang pertama. Tapi yang kedua, sebenarnya ini yang sangat penting. Kita harus lihat gap-nya. Karena artinya masyarakat membeli produk asuransi dan juga memahami produk tersebut. Kalau kita lihat nih untuk tahun 2022 ini, gap-nya itu jauh sekali, yaitu sebesar 15,09% dari kalau kita bandingkan di tahun 2019 itu angkanya hanya 6,25% gap-nya. Artinya masyarakat itu tahu betul produk asuransi, tapi pertanyaan besarnya apakah mereka memahami produk keuangan yang mereka beli. Nah, ini yang patut menjadi sorotan karena melihat gap juga penting, di sisi lain tinggi angka juga memang penting. Gap ini harus diusahakan semakin mengecil. Kalau misalnya inklusi tinggi itu bagus, tapi kalau indeks inklusinya terlalu jauh dari indeks literasi, ini akan berpotensi menjadi masalah karena artinya banyak masyarakat yang menggunakan produk jasa asuransi tanpa memahami. Hal ini tentu menurut saya menjadi pekerjaan rumah ya bagi para pelaku industri jasa keuangan di Indonesia untuk terus meningkatkan penetrasinya di berbagai kalangan. Begitu Mbak Ani. Baik, Mbak Aulia, ini kan untuk di tahun 2022 ya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini akan berkisar di 5% begitu. Sementara tahun depan Bank Indonesia juga optimis bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tembus di 4,7% hingga 5,3% secara year on year. Nah, di tengah masih stabilnya pertumbuhan ekonomi RI begitu ya, bagaimana tim CNBC Indonesia Research memandang prospek untuk pertumbuhan demand proteksi asuransi dan juga premi di industri perasuransian? Ya, memang benar bahwa ekonomi kita saat ini masih menunjukkan kinerja yang baik ya, bisa mencapai 5,72% pada kuartal 3 tahun 2022 dan memang menjadi sorotan media asing juga karena merupakan yang tertinggi selama 1 tahun ke belakang. Wajar saja bagi saya menjadi sorotan karena memang negara-negara di dunia kan ekonominya saat ini sedang tertekan ya akibat tingginya inflasi dan suku bunga yang tinggi juga. Nah, berbeda nih dengan negara kita. Nah, bahkan ramalan-ramalan positif pun juga menghampiri Indonesia. Ada
ada BI yang meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu pada 2023 itu diproyeksikan akan tetap kuat di kisaran 4,5% hingga 5,3%. Kemudian ini akan terus meningkat nih menjadi 4,7% hingga 5,5% nih untuk tahun 2024. Ya, ini tentunya menjadi hal yang positif ya bagi prospek industri asuransi. Pulihnya perekonomian domestik akan meningkatkan pendapatan masyarakat tentunya dan akan berdampak positif juga nih bagi kinerja industri asuransi. Nah, selain itu, semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan sebagai dampak pandemi yang 2 tahun lalu itu akan mendorong permintaan industri asuransi jiwa, utamanya di tahun yang akan datang. Namun demikian, sebagai catatan kita tidak boleh lengah ya menghadapi ancaman tekanan ekonomi global. Kita harus tetap ingat bahwa kita ini belum sepenuhnya lepas dari pandemi COVID. Bahkan Bapak Presiden sendiri beberapa waktu lalu sempat memperingatkan untuk terus hati-hati dalam mengelola keuangan di tahun mendatang, termasuk asuransi ini. Mau tidak mau, ekonomi mau tumbuh atau amit-amit kita resesi, lagi-lagi yang namanya ketidakpastian itu merupakan suatu hal yang selalu dihadapi gitu oleh setiap individu, sehingga memang membutuhkan sistem pengelolaan resiko. Nah, berbagai resiko tersebut bisa muncul misalnya akibat wabah penyakit, kebangkrutan, dan lain-lain. Nah, negara berkembang seperti Indonesia ini, peranan industri asuransi itu bagi saya sangat penting. Menurut saya ini adalah strategi finansial yang tepat tentunya yang dibutuhkan agar bisa terhindar dari bencana finansial yang sewaktu-waktu bisa datang di masa krisis. Apalagi kita masih dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian. Maka amit-amit, kalaupun kita resesi terjadi diri, maka menurut saya prospek pertumbuhan demand proteksi asuransi dan premi industri di perasuransian ini diproyeksi akan tetap kuat seperti itu. Baik, bicara terkait dengan produk asuransi, kalau menurut CNBC Indonesia Research Team, apa saja proteksi asuransi yang menjadi primadona pada 2023 mendatang? Oke, berbicara primadona ya, tentu saja ini kita kaitkan lagi dengan kondisi saat sekarang ini. Tepat 1 bulan lagi kita akan menghadapi 2023 yang pastinya kondisi ini pasti selalu kita antisipasi nih, apalagi COVID juga kita harus antisipasi terhadap adanya kemungkinan mutasi virus. Kemudian lagi kita dihadapkan oleh tekanan ekonomi global di mana memang 2023 mendatang disinyalir akan dalam tanda kutip itu gelap. Menurut saya tentunya produk asuransi yang akan menjadi pilihan di masa-masa seperti ini adalah produk yang bisa beradaptasi dengan semua kondisi yang ada. Nah, perusahaan yang aktif melakukan inovasi-inovasi serta menyiapkan produk-produk yang disenangi bagi nasabah, itulah yang akan menjadi pemenangnya. Nah, yang jelas menurut saya itu produk asuransi sebaiknya menyesuaikan dengan kondisi saat ini ya, baik dari segi harga premi dan lain sebagainya. Mengingat ini kan masih masa pemulihan dan kemampuan nasabah pun masih sangat terbatas. Kemudian juga produk asuransi ini mudah dijangkau juga oleh nasabah, maka transformasi ke era digital itu menjadi penting. Nah, ini salah satu kemudahan yang disajikan perusahaan dan nasabah pasti suka itu. Selain itu, produk asuransi itu jelas bisa menjamin tanggungan perlindungan jiwa bagi seseorang. Artinya, ketika seseorang membeli produk asuransi itu artinya worth it lah buat dia. Harga perlindungan yang didapatkan itu sesuai gitu. Karena memang tak bisa dipungkiri ya bahwa ancaman dalam kondisi seperti ini, ekonomi yang lesu dan sebagainya itu asuransi jiwa tradisional rupanya lebih disukai oleh nasabah ketimbang produk unit link seperti itu. Karena memang masyarakat itu menginginkan imbal hasil yang pasti seperti itu. Baik, Mbak Aulia, lalu terkait dengan penyelenggaraan Road to CNBC Indonesia Awards 2022, The Best Insurance Companies hari ini, aspek atau indikator apa saja yang menjadi perhatian tim CNBC Indonesia Research? Oke, mungkin dari CNBC Indonesia Riset itu dari sisi kuantitatifnya pastinya yang pertama kita lihat. Tentunya kita melihat kinerja keuangan perusahaan seperti apa, bagaimana dari sisi pendapatannya, labanya, jumlah investasinya, dan lain sebagainya itu kita lihat betul-betul seperti apa. RBC-nya juga kita lihat seperti apa. Kemudian selain dari kami juga melihat mengumpulkan data secara kualitatif ya, misalnya studi literatur untuk melihat kinerja mereka seperti apa nih di sepanjang 2022 ini dan agenda kegiatannya dari produknya itu seperti apa, adakah kemudahannya, itu semua kami lihat untuk mendapatkan suatu kategori dari perusahaan-perusahaan asuransi yang lolos secara kinerja keuangan, seperti itu.
Baik, sekali lagi terima kasih Aulia Mutiara, data scientist CNBC Indonesia telah berdiskusi dan paparan datanya terkait kondisi industri perasuransian di tanah air. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda. Dan selepas jeda kami akan kembali dengan pemaparan dari Cindy Kwa, Co-founder and Chief Executive Officer CEO Sunday Inns Indonesia. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Road to CNBC Indonesia Awards 2022, The Best Insurance Companies.